hanya seekor Raja Serigala Darah, bukan apa-apa. Cepat kirim sinyal. Semoga saja kita bisa bertahan sampai mereka datang ke sini. Di tempat ini, ada beberapa pemuda dan gadis muda. Pada saat ini, seorang pemuda mengeluarkan sebuah senjata spiritual, lalu langsung meluncurkan seberkas cahaya ke arah langit. Lor! Namun, pada saat ini, di depan mereka, sudah terdengar sebuah suara lolongan. Seekor binatang buas alam pembentukan alkimia tingkat 8 langsung menyerang mereka. Serang! Bunuh! Para pemuda dan gadis muda ini memiliki senjata spiritual. Di saat binatang buas ini menyerang mereka, mereka langsung menyerang balik. Senjata spiritual itu sangat kuat, jadi langsung membuat binatang buas itu kesakitan, tapi sama sekali tidak meninggalkan luka di tubuh binatang buas itu. Sebaliknya, malah membuat binatang buas itu semakin ganas. Ia langsung melolong lalu bergerak ke dalam hutan, lalu tak lama kemudian, beberapa binatang buas pun muncul. Bahkan binatang buas yang telah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 9 pun muncul di tempat ini. Tamat riwayat kita, ia adalah Raja Serigala Darah. Tak kusangka kita baru pertama kali keluar dari desa untuk berlatih, malah akan mati di tempat ini. Hais! Para pemuda dan gadis muda itu merasa sangat tak berdaya. Meskipun sorot mata mereka terlihat tegar, mereka juga tahu mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat dihadapkan dengan binatang buas dengan kekuatan yang sehebat ini. Lor! Sepertinya Raja Serigala Darah itu tidak berencana langsung membunuh mereka, sebaliknya ia malah melolong, lalu sebuah kawanan serigala langsung muncul dan mengepung mereka. Setelah itu, Raja Serigala Darah itu baru berjalan ke depan dengan perlahan. Sialan, Raja Serigala Darah ini benar-benar kejam. Ia mengepung kita karena takut salah satu dari kita akan melarikan diri. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkan Raja Serigala Darah ini hidup tenang. Cibir Fang Jiushong dengan dingin. Begitu para pemuda dan gadis muda itu mendengar perkataan Fang Jiushong, kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka langsung membeludak dengan dahsyat. Pedang spiritual dan golok spiritual di genggaman mereka juga bercahaya. Bunuh! Serang! Seiring dengan suara teriakan mereka, mereka langsung melancarkan serangan kepada si Raja Serigala Darah. Namun, saat senjata spiritual mereka menebas tubuh Raja Serigala Darah, hanya terdengar suara dentuman, tapi sama sekali tidak meninggalkan luka di tubuh Raja Serigala Darah itu. Tidak hanya itu, Raja Serigala Darah tiba-tiba menerjang ke arah mereka, lalu menghancurkan pertahanan mereka. Kemudian, ia langsung berlari ke arah Fang Jiushong. Hais! Fang Jiushong menghela napas dalam-dalam. Sekarang dia hanya bisa pasrah, menunggu ajal menjemputnya. Dang! Akan tetapi, pada saat ini, sebuah pedang cahaya tiba-tiba melesat ke arah mereka. Raja Serigala Darah juga telah merasakan kekuatan yang dahsyat ini. Ia langsung berbalik, lalu menyingkir ke samping. Lalu, dengan kedua matanya yang sudah sangat merah, ia menatap ke suatu tempat. Aku belum mati! Fang Jiushong merasa terkejut, lalu ikut melihat ke suatu tempat. Di sana, Yayan berjalan mendekat dengan perlahan. Sobat, kamu yang telah menyelamatkanku. Tapi kamu harus hati-hati. Kekuatan Raja Serigala Darah ini setara dengan alam pembentukan alkimia tingkat 9. Ucap Fang Jiushong. Para pemuda serta gadis muda itu juga terlihat serius. Hanya seekor Raja Serigala Darah alam pembentukan alkimia tingkat 9. Bukan apa-apa. Yayan menggerakkan telapak tangannya, mengubah kekuatannya menjadi sebuah da'a hisap, lalu pedang Kaisar Langit pun kembali ke tangannya. Apa? Perkataan Yayan langsung mengejutkan orang-orang yang berada di lokasi. Hanya seekor Raja Serigala Darah? Dia juga mengatakan ia bukan apa-apa. Glek! Mereka menelan ludah sembari menatap Yayan. Mereka melihat Yayan sebaya dengan mereka, tapi ucapannya malah sesombong ini. Lor! Saat ini, Raja Serigala Darah tiba-tiba melolong,
Kawanan serigala di sekelilingnya juga ikut marah. Serigala darah alam pembentukan alkimia tingkat 8 tadi langsung menyerang wajah Yeyan. Cakarnya sangat tajam hingga mampu membelah gunung itu. Selain itu di cakarnya juga terdapat sinar spiritual. Bunuh! Yeyan langsung menyingkir tanpa ragu. Dia menggunakan seni bela dirinya untuk menghindar dari serangan serigala darah. Kemudian, dia mengayunkan tangannya, lalu langsung membelah pinggang serigala darah itu dengan satu tebasan. Meskipun serigala darah memiliki kulit yang keras, sekarang, pedang Kaisar Langit milik Yeyan sudah merupakan senjata spiritual tingkat tinggi. Terlebih lagi, kekuatan Yeyan juga sangat hebat. Dia membunuh serigala darah alam pembentukan alkimia tingkat 8 hanya dengan satu tebasan? Pemuda ini lumayan hebat. Lord, saat Fang Jiuzhong dan yang lainnya sedang mengagumi kehebatan Yeyan, raut wajah Raja Serigala Darah sudah diselimuti dengan niat membunuh yang kuat dan bulu di tubuhnya juga telah berubah menjadi sangat merah. Kawanan serigala di sekelilingnya juga memancarkan aura yang dingin. Kawanan serigala itu juga ikut mendekati mereka, terutama Yeyan. Serahkan saja Raja Serigala Darah ini padaku, tapi apakah kalian bisa menangani kawanan serigala ini? Tanya Yeyan sembari menatap Fang Jiuzhong dan kawanannya. Mendengar perkataan Yeyan, Fang Jiuzhong dan kawanannya pun langsung mengangguk. Meskipun di dalam kawanan serigala itu ada banyak serigala darah, sebagian besar dari serigala-serigala itu hanyalah serigala di alam pembentukan alkimia tingkat 3 dan tingkat 4. Mereka merupakan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 5. Ditambah lagi, mereka memiliki senjata spiritual sehingga mereka sama sekali tidak takut sekalipun harus berhadapan dengan serigala darah alam pembentukan alkimia tingkat 6. Melihat para pemuda dan gadis muda itu mengangguk, Yeyan pun langsung menghadapi Raja Serigala Darah alam pembentukan alkimia tingkat 9 itu. Mata Raja Serigala Darah juga tertuju ke arah Yeyan. Yeyan dan Raja Serigala Darah itu saling bertatapan, tapi kemudian sebuah suara tiba-tiba terdengar. Raja Serigala Darah menyerang Yeyan lebih dulu, bulu di tubuh Raja Serigala Darah berubah menjadi jarum baja, lalu melesat ke arah Yeyan. Yeyan memusatkan perhatiannya, lalu berteriak di dalam hatinya. Mantra pedang terbang! Shu shu shu! Kekuatan spiritual di tubuh Yeyan berubah menjadi energi pedang, lalu langsung melesat untuk berhadapan dengan bulu jarum baja milik si Raja Serigala Darah. Bam bam bam! Serangkaian suara terdengar, tapi pada akhirnya bulu jarum baja itu mengalahkan energi pedang Yeyan. Yeyan tiba-tiba mengayunkan pedang Kaisar Langit di genggamannya, lalu semua bulu pun langsung terbelah. Dengan bantuan pedang Kaisar Langit yang sudah meningkat menjadi senjata spiritual tingkat tinggi, daya tempur Yeyan pun jauh lebih meningkat. Pada saat ini, Raja Serigala Darah juga sudah tiba di hadapan Yeyan. Kecepatannya sangat cepat dan reaksinya juga sangat gesit. Ia langsung bersiap untuk mencakar Yeyan dengan cakarnya. Yeyan tahu kekuatan klan binatang spiritual berasal dari tubuh mereka sehingga kelemahan mereka adalah jiwa mereka. Oleh karena itu, di saat Raja Serigala Darah menerjang ke arahnya, Yeyan langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya, lalu mengubahnya menjadi ribuan jarum yang langsung menyerang si Raja Serigala Darah. Bam! Namun, di saat adalah Yeyan mengerahkan kekuatan jiwanya, si Raja Serigala Darah juga sudah memiliki persiapan. Dia langsung mengayunkan cakarnya untuk menghadapi serangan ribuan jarum. Yeyan tidak terkejut, sebaliknya dia mengubah kekuatan jiwanya menjadi jimat. Yeyan langsung mengubah 10 buah jimat. Angin, guntur dan jimat-jimat itu langsung menyerang si Raja Serigala Darah. Suara bergemuruh juga langsung terdengar di dalam hutan. Master Jiwa! Hebat sekali! Fang Jiuzhong sangat terkejut saat melihat kejadian ini. Dia menatap Yeyan dengan tatapan iri sekaligus kagum. Meskipun Raja Serigala Darah berhasil melawan serangan itu, serangannya juga jadi terhentikan. Yeyan memusatkan perhatiannya, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalurkan seluruh kekuatan spiritual di dalam tubuhnya lalu mengumpulkan kekuatan itu pada pedang. Jurus pedang mematikan, teriak Yeyan di dalam hatinya.
Seni bela diri ini merupakan seni bela diri tingkat suci atas sekaligus jurus pemungkas Yeyan saat ini. Begitu Yeyan menggunakan seni bela diri ini, niat membunuh yang kuat membeludak dari energi pedang, lalu pedang cahaya bersinar terang, langsung menyerang kepala Raja Serigala Darah. Raja Serigala Darah sangat marah, sinar spiritual terpancarkan dari tubuhnya, lalu cakarnya menyerang Yeyan dengan ganas. Dang! Hanya saja, meskipun cakar yang tajam itu sangat keras, cakar itu langsung terbelah saat berhadapan dengan pedang Kaisar Langit. Kekuatan pedang itu masih belum menghilang, kekuatan itu menembus lapisan pertahanan Raja Serigala Darah, lalu langsung mendarat di dahinya. Krak! Sebuah suara yang nyaring tiba-tiba terdengar, kepala Raja Serigala Darah langsung terbelah. Raja Serigala Darah itu langsung tersungkur di atas tanah tanpa merintih kesakitan. Raja Serigala Darah ini sudah mati? Dia berhasil membunuh Raja Serigala Darah. Sorot mata Fang Jiushong dan kawanannya membeku, sampai sekarang mereka bahkan tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Bab 48, bertemu dengan Penatua Agung. Begitu si Raja Serigala Darah tumbang, kawanan serigala itu pun langsung melarikan diri dengan panik. Akhirnya, di tempat ini hanya tersisa Yeyan, Fang Jiushong dan kawanannya. Fang Jiushong dan kawanannya melihat Yeyan mengeluarkan kristal binatang spiritual si Raja Serigala Darah dengan satu tebasan. Di sepanjang perjalanan ini, dia sudah mendapatkan banyak kristal binatang spiritual. Fang Jiushong menarik napas dalam-dalam, lalu memperkenalkan semua orang kepada Yeyan. Kakak, mulai hari ini, kamu adalah kakakku. Namaku Fang Jiushong, dia adikku, Fang Ying dan adik sepupuku, Fang Hui. Yeyan pun mengangguk, dia memperkenalkan dirinya tanpa menyembunyikan identitasnya. Aku Yeyan dari kota Changyun. Kakak, ternyata kakak dari kota Changyun. Hebat sekali, kakak bisa menyusuri pegunungan ini sendirian. Kakak benar-benar merupakan panutan kami. Ucap Fang Jiushong yang sebenarnya 2 tahun lebih tua dari Yeyan, tapi malah memanggil Yeyan menggunakan sebutan kakak dengan sangat akrab. Kawanan Fang Jiushong juga menatap Yeyan dengan tatapan kagum. Perjalanan dari kota Changyun ke sini sangatlah berbahaya. Yeyan pun tersenyum, tapi hanya dengan menghadapi bahaya, dia baru bisa mengasah dirinya. Detik berikutnya, Yeyan pun menyimpan pedang Kaisar Langit miliknya. Setelah Yeyan membunuh Serigala Darah Alam Pembentukan Alkimia tingkat 8 dan Raja Serigala Darah Alam Pembentukan Alkimia tingkat 9, aura pedang Kaisar Langit menjadi semakin kuat. Meskipun pedang Kaisar Langit masih tetap merupakan senjata spiritual tingkat tinggi, kekuatannya jauh lebih hebat dari spiritual tingkat tinggi pada umumnya. Kalau kekuatan pedang Kaisar Langit terus meningkat secepat ini, mungkin tak lama lagi pedang ini bisa menjadi senjata suci. Wush! Namun, tiba-tiba pada saat ini, sekelompok orang tiba di tempat ini. Dari tubuh orang-orang ini dapat tercium aroma darah binatang buas dan aura mereka juga sangat mengagumkan. Sekilas, bisa dilihat mereka hidup di tempat ini dan telah banyak membunuh binatang-binatang klan binatang spiritual. Melihat Fang Jiushong, Fang Ying dan yang lainnya baik-baik saja, orang-orang ini pun merasa lega. Setelah mereka mendengar seluruh cerita Fang Jiushong, seorang pria paruh-baya yang merupakan pimpinan sekelompok orang itu pun langsung menghampiri Yeyan sembari berkata, Adik Ye, kami, para warga desa Fenglang telah berutang budi padamu. Desa Fenglang? Yeyan berubah menjadi serius, tapi dia juga tidak terlalu terkejut. Mungkin hanya warga desa Fenglang yang akan berada di tempat ini. Yeyan tidak berencana berlama-lama di tempat ini, jadi setelah memberi hormat dia pun hendak pergi. Namun, pada saat ini, sebuah suara lolongan tiba-tiba menggegarkan seluruh hutan pegunungan. Lalu terdengar suara langkah kaki yang panik. Penatua Agung! Tidak usah pedulikan aku, cepat pergi! Kedua suara ini berasal dari kejauhan, tapi bisa terdengar sampai ke tempat ini. Ada yang memasuki hutan ini? Suara ini adalah suara lolongan binatang spiritual. Sepertinya orang-orang ini akan berakhir dengan tragis. Warga desa Fenglang itu pun menggelengkan kepala mereka,
terutama pria paruh baya yang bernama Fang Baichen itu. Suara Penatua Agung. Namun, raut wajah Yeyan langsung berubah menjadi serius. Dia tidak menyangka dirinya akan mendengar suara Penatua Agung di tempat ini. Suara yang satu lagi adalah suara Yeran. Setelah menjadi seorang master jiwa, Yeyan menjadi sangat peka sehingga dia tidak mungkin salah mengenali suara mereka. Kenapa mereka bisa berada di pegunungan Fenglang? Apakah telah terjadi sesuatu pada keluarga Ye? Begitu Yeyan terpikirkan akan hal ini, dia pun langsung bergerak menuju tempat itu. Tadi adik Ye bilang apa? Sepertinya dia bilang itu suara Penatua Agung keluarganya. Teman-teman, tunggu apa lagi? Keluarga adik Ye sedang berada dalam bahaya. Kita harus membantunya. Ayo. Meskipun Fang Baichen dan yang lainnya sangat kasar karena mereka sering berburu di pegunungan, mereka adalah orang-orang yang setia. Yeyan telah menyelamatkan Fang Jiushong, Fang Ying dan kawanannya. Bagaimana mungkin mereka hanya diam saja dan tidak membantu keluarga Ye? Tidak jauh dari sana, sebuah kawanan serigala lain berkumpul. Mata serigala-serigala ini berwarna merah darah. Raut wajah pimpinan kawanan serigala spiritual terlihat sangat dingin, bulu di tubuhnya juga berubah menjadi semakin merah. Dinilai dari auranya, sepertinya serigala ini di alam spiritual gua tingkat 6. Selain itu, di sampingnya juga ada banyak serigala darah lain, semuanya memiliki kekuatan yang setara dengan alam pembentukan alkimia tingkat 8 hingga tingkat 9. Lord, pada saat ini, serigala spiritual itu melolong, lalu menerjang ke arah Yelong dengan aura yang sangat kuat. Yelong menggertakkan giginya, lalu mengaktifkan senjata spiritual ke arah serigala spiritual itu. Hanya saja, meskipun dia juga memiliki kekuatan alam spiritual gua tingkat 6 dan menggenggam senjata spiritual, kekuatannya seimbang dengan serigala spiritual itu. Kalau mereka bertarung untuk waktu yang lama, kekuatan spiritual mereka akan habis, lalu diserang oleh kawanan serigala itu. Memikirkan hal ini, raut wajah Yelong pun menjadi pucat pasi. Anggota keluarga Ye yang datang bersama Yelong pun terlihat mengerutkan keningnya. Mereka tahu pegunungan Fenglang sangat berbahaya, tapi beberapa hari ini mereka telah mengalami banyak rintangan hingga akhirnya bisa sampai ke tempat ini. Alhasil sekarang mereka malah dikepung oleh kawanan serigala. Mungkin mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini lagi. Lord, di saat orang-orang itu sedang hanyut dalam pikiran mereka, kawanan serigala itu tiba-tiba melolong, lalu menghampiri mereka. Bunuh! Seorang pengurus keluarga yang mengenggam sebuah pedang, lalu menyerang seekor serigala darah alam pembentukan alkimia tingkat 9. Meskipun pelayan itu sanggup melawan serigala darah itu, dia harus tetap fokus pada serigala darah itu. Sementara itu, Yeran, Yetong dan yang lainnya lebih tragis lagi. Aku tidak menyangka kita akan mati di sini. Raut wajah Yetong terlihat dingin. Pengalaman di sepanjang perjalanan ini telah meningkatkan kemampuannya. Sekarang dia bahkan telah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 1. Yewan juga telah mencapai alam kondensasi energi tingkat 9. Hanya saja, dalam situasi saat ini, kekuatan mereka terkesan sangat lemah. Di saat serigala darah lainnya menerjang ke arah mereka, mereka sama sekali tidak sanggup melawan. Sepertinya kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini lagi. Yelong juga merasa tak berdaya melihat semua ini. Hanya saja, tepat pada saat ini, sebuah aura langsung membludak. Hal ini langsung membuat Yelong, Yeran, Yetong dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat mengenal aura ini. Tapi mereka juga merasa ragu dan bahkan mengira mereka sedang berhalusinasi. Dang! Detik berikutnya, Yeran melihat sebuah pedang muncul, lalu menusuk serigala darah alam pembentukan alkimia tingkat 8 di hadapannya. Tentu saja orang yang menggenggam pedang itu adalah Yeyan. Adik Yan? Gumam Yeran, saat dia memusatkan perhatiannya, dia melihat orang yang menyerang serigala itu adalah Yeyan. Adik Yan? Gumam Yeran, saat dia memusatkan perhatiannya, dia melihat orang yang menyerang serigala itu adalah Yeyan. Mantra pedang terbang! Di tempat ini, Yeyan tidak berani bertindak ceroboh.
energi spiritualnya bergejolak dari dalam tubuhnya, lalu dia langsung menggunakan mantra pedang terbang. Dalam sekejap, 10 pedang terbang melesat, lalu langsung menusuk 10 serigala darah yang menerjang ke arah mereka. PVFT. 10 pedang itu langsung menembus tubuh 10 serigala darah itu. Jurus pedang mematikan. Kemudian Yeyan kembali mengangkat pedangnya, lalu menebas serigala darah alam pembentukan alkimia tingkat 9 itu. PVT. Energi pedang bergemuruh. Seni bela diri ini adalah seni bela diri tingkat suci atas. Ditambah dengan bantuan kekuatan pedang Kaisar Langit, para serigala darah ini tidak akan sanggup menahan kekuatan seperti ini. Begitu pedang ini melesat, para serigala darah itu pun langsung menghindar. Saat ini, pengurus keluarga Ye juga tercengang. Sekarang kekuatan Tuan Muda yang sudah sehebat ini? Gumam mereka dengan tak percaya. Yeyan baru beberapa hari pergi meninggalkan kediaman Ye, dia sudah menjadi sehebat ini. Sebelumnya, Yeyan hanya berada di alam pembentukan alkimia tingkat 1, kan? Meskipun kekuatan ini cukup untuk bertarung melawan kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 3, juga tidak mungkin sehebat ini. Sekarang, Yeyan bisa langsung membunuh serigala darah alam pembentukan alkimia tingkat 9? Semua kekuatan di bawah alam gua spiritual tidak bisa menandinginya. Seketika, sesuatu langsung terbesit di dalam benak mereka. Lord, pada saat ini, sorot mata serigala spiritual itu menjadi semakin dingin. Dari suaranya terdengar niat membunuh yang kuat, lalu ia pun melangkah Yelong, lalu menerjang ke arah Yeyan. Yaner, hati-hati! Teriak Yelong dengan terkejut. Melihat serigala spiritual itu menerjang ke arahnya, Yeyan menarik napas dalam-dalam lalu menggenggam pedang Kaisar Langit semakin erat. Kekuatan jiwa di dalam pil jiwanya membeludak dan dia hampir menunjukkan kekuatan tubuh Kaisar terhebatnya. Kekuatan terhebat tubuh Kaisar Yeyan belum sepenuhnya diaktifkan. Hari ini, Yeyan juga ingin tahu seberapa kuat kekuatan tubuh Kaisar ini. Binatang sialan! Kamu berniat membunuh adiknya? Lihatlah, aku akan menaklukkanmu. Namun, pada saat ini, warga desa Fenglang sudah tiba. Fang Baichen langsung menebas serigala spiritual itu dengan golok di genggamannya. Bab 49, keluarga Ye akan berjaya. Bam bam bam. Terdengar suara-suara keras di dalam hutan. Fang Baichen juga adalah praktisi alam spiritual gua tingkat 6, tapi golok panjang yang ada di tangannya adalah senjata spiritual tingkat menengah. Lalu, sepanjang tahun ini dia sudah mengerti dengan jelas kelemahan dari serigala spiritual, karena itulah dia bisa lebih unggul saat bertempur. Tambah orang agar bisa menggabungkan kekuatan untuk memenggal dia. Meskipun seperti itu, Fang Baichen juga sulit membunuh serigala spiritual ini. Saat mendengar suara ini, semua orang di desa Fenglang langsung ingin mencoba. Namun, yang terkuat di antara mereka juga hanya alam spiritual gua tingkat 3, jadi akan sulit sekali kalau bertindak gegabah. Yeyan juga mengerti kalau saja serigala spiritual ini kabur, itu sama saja dengan melepaskan orang jahat kembali ke sarangnya yang dapat menyebabkan masalah di masa depan. Penatua Agung, terima ini. Saat ini Yeyan langsung melemparkan pedang Kaisar Langit kepada Yelong. Saat memegang pedang di tangannya, ekspresi wajah Yelong langsung berubah. Dia tidak menyangka sama sekali pedang ini sudah mencapai tingkat seperti sekarang. Pedang Xiaotian ini ternyata adalah senjata spiritual tingkat atas. Ucap Yelong dalam hati, dia lalu menatap serigala spiritual yang tersenyum menyeringai. Bunuh! Dia langsung menyerang ketika perintah itu terdengar. Dang! Di bawah ancaman kekuatan seperti itu, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat serigala spiritual terbunuh dengan pedang menembus tubuhnya. Ketika melihat ini, semua orang langsung merasa lega. Bagus sekali! Ujar Fang Baichen yang berdiri di samping mayat binatang spiritual. Yeyan, siapa mereka? Yelong yang baru melihat mereka pun bertanya kepada Yeyan.
Kami adalah penduduk desa Fenglang, jawab Fang Baichen. Kita akhirnya menemukan desa Fenglang. Yelong membelalakan matanya saat mendengar itu. Hal ini membuat semua orang terkejut. Yeyan menatap Yelong lalu bertanya. Penatua Agung, apa terjadi sesuatu di dalam keluarga? Kalau tidak, mengapa harus mengambil risiko untuk mencari penduduk desa Fenglang? Hah! Yelong menghela napas dalam. Tuan Yan, biarkan aku yang jawab saja. Jawab salah seorang pelayan keluarga Ye. Keluarga Feng dan keluarga Qi memutuskan bisnis kita. Mereka membeli semua bahan obat keluarga Xuan di pegunungan Shuyuan dalam kota Shuyuan. Pasar keluarga Yi hanya bisa bertahan beberapa hari lagi. Jadi kami baru mengambil risiko datang mencari desa Fenglang. Tujuannya untuk membeli sejumlah bahan obat agar memenuhi kebutuhan mendesak keluarga Ye. Bahan obat? Ternyata tujuannya begitu. Raut wajah Yeyan langsung berubah menjadi serius. Namun, Fang Baichen tiba-tiba tertawa keras lalu berkata, Desa Fenglang memiliki banyak bahan obat karena kalian adalah keluarga saudara Ye. Mari ikut aku kembali ke desa. Kita bicarakan dengan jelas. Hahaha. Penduduk desa Fenglang tertawa keras lalu berbalik pulang ke desa Fenglang. Selama perjalanan, Yelong akhirnya bisa merasa lega. Dia bisa melihat kalau kemungkinan berhasilnya masalah ini lumayan besar. Kalau saja mereka datang lebih awal, mungkin saja tidak akan selancar ini. Bagaimanapun juga desa Fenglang terkenal sangat sombong. Lalu yang membuat semua ini berhasil adalah Yeyan. Mengenai acara Changyun yang akan diadakan beberapa hari ke depan, kita tak perlu khawatir lagi, karena Yeyan pasti menang. Yelong dan yang lainnya teringat dengan hal lain dan mereka juga akhirnya bisa merasa tenang. Akhirnya mereka sampai di desa Fenglang. Setelah tahu keseluruhan ceritanya, Fang Qianyi selaku kepala desa menyambut mereka. Dia lalu membawa Yelong, Yeyan serta yang lainnya menuju tempat bahan obat di dalam desa. Yeyan merasa lega melihat semua hal di depannya ini. Di dalam pegunungan Fenglang, terdapat banyak hektar bibit obat. Semuanya dikelilingi dengan rantai besi, lalu ada juga jimat suci yang berkedip di atasnya. Desa Fenglang adalah keturunan dari orang suci. Ini semua pada awalnya dibentuk oleh orang suci. Kami generasinya lalu tinggal di sini. Selain itu, generasi lainnya tinggal di kediaman wali kota. Ucap kepala desa Fang Qianyi. Ucapannya ini membuat Yeyan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka ternyata desa Fenglang memiliki sejarah seperti itu. Dulu saat nenek moyang mencari tempat tinggal, dia merasa energi spiritual yang sangat kuat di pegunungan Fenglang sangat cocok untuk menanam bahan obat. Oleh karena itu, sekarang kami para junior juga terus menciptakan ribuan ladang bibit bahan obat dari generasi ke generasi. Fang Qianyi menghela napas, dia lalu membawa Yeyan dan yang lainnya pergi ke gudang bahan obat desa Fenglang. Persediaan bahan obat di gudang ini sangat banyak, menumpuk tinggi. Bahan obat langka biasanya juga berada di tempat langka. Namun, di sini bahan obat mudah dicari, bahkan bahan obat di sini setidaknya lebih banyak 10 kali lipat dari milik keluarga Xuan di kota Shuyuan. Silakan ambil asalkan kalian mampu mengkonsumsinya. Harga yang desa Fenglang berikan lebih rendah 50% dari harga pasaran. Ujar Fang Qianyi. Lebih rendah 50% dari harga pasaran. Harga ini terdengar lebih baik daripada gratis. Yelong menatap ke arah Fang Qianyi. Fang Qianyi melambaikan tangannya. Desa Fenglang tidak kekurangan obat, jadi bahan obat ini sama sekali tidak berharga untuk kami. Selain itu ada banyak bahaya di sini, tidak ada kekuatan yang bisa masuk selain kediaman wali kota. Kalau saja keluarga Ye bisa masuk dengan selamat, bahan obat ini bisa kalian ambil semau kalian. Karena saudara Ye sudah menolong mereka yang di tingkat 9, desa Fenglang akan berteman dengan keluarga Ye, hanya saja ada satu hal. Kata-kata Fang Qianyi terhenti, dia menatap Yeyan lalu melanjutkan. Saudara Ye, bisakah melakukan penukaran dengan desa Fenglang menggunakan pil obat? Kami tidak menginginkan uang spiritual, hanya ingin pil obat saja. Dia tadi mendengar dari Fang Jiuzhong bahwa Yeyan adalah seorang master jiwa. Pil obat. Yelong mengernyit saat mendengarnya. Pil obat sangat langka, juga sulit didapatkan.
bahkan sangat sulit untuk ditemukan di dunia ini. Baiklah. Namun di saat ini, Yayan langsung menyetujuinya. Hahaha, baik. Aku sudah tenang mendengar ucapan saudara Ye. Ayo, kita pergi minum arak. Fang Qianyi tertawa senang lalu membawa Yayan serta yang lainnya pergi untuk minum arak. Waktu sudah larut saat perjamuan arak berakhir. Desa Fenglang sudah menyiapkan kamar untuk Yayan dan yang lainnya. Saat ini, Yelong yang berada di halaman berkata kepada Yayan, Yayan, pil obat sangat langka. Bahkan keluarga Ye juga sulit memberikannya. Dia sangat khawatir tentang hal ini. Penatua Agung tidak perlu khawatir. Besok pil obatnya sudah ada. Jawab Yayan sambil tersenyum. Besok, Yelong semakin mengernyit saat mendengar jawabannya. Saat ini, kekuatan jiwa Yayan tiba-tiba meledak dan melepaskan sebuah percikan api. Kekuatan jiwa! Yaner kamu! Yelong membelalakan matanya, dia terlihat sangat terkejut. Namun, dia segera tertawa kembali. Tuhan memberkati keluarga Ye! Yayan tersenyum melihat Yelong yang begitu terpana di malam hari ini. Dia tidak hanya mengharapkan dirinya sendiri menjadi kuat, tapi dia juga berharap seluruh keluarga Ye bisa berhasil. Seharusnya ini juga adalah harapan dari Ye Xiaotian saat itu, bukan? Kalau tidak, Ye Xiaotian juga pasti sudah masuk ke alam orang suci. Ayah, keluarga Ye pasti akan menjadi kuat sampai tidak ada yang berani menghina lagi dalam kehidupan kali ini. Yayan bersumpah sambil mengepalkan tinjunya di bawah pancaran cahaya bulan. Yayan lalu kembali ke dalam kamar, lalu dia mengeluarkan senjata spiritual tingkat atas yang ditemukannya. Tidak ada keraguan sama sekali, Yayan sudah sangat familiar dengan mantra pedang langit. Dia segera mengaktifkan teknik latihan lalu langsung menelan senjata tingkat atas ini. Bang! Bagian dalam tubuhnya meraung keras, dia kesakitan sampai meringkuk. Namun, Yayan sudah memiliki persiapan sebelumnya. Setelah dia memurnikan senjata spiritual ini, auranya langsung menembus penghalang alam pembentukan alkimia tingkat 4, lalu mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 5. Mengenai kekuatan jiwanya, sekarang sudah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 7. Saat ini, tatapan Yayan sangat jernih. Walaupun hanya berada di alam seperti ini, dia yakin kemampuannya bisa melawan seluruh praktisi di alam spiritual gua. Bab 50, memang ingin membunuh kalian. Di malam hari, Yayan tidak bisa tidur nyenyak. Dia meminta Desa Fenglang untuk mencari tungku pembuat pil. Pada saat ini, ada cahaya terang di dalam kamarnya, kemudian Yayan membuat pil lagi. Berdasarkan kekuatan Yayan saat ini, membuat pil kelas menengah yang dapat dikonsumsi oleh para praktisi di alam pembentukan alkimia bukanlah masalah sama sekali. Hanya dalam satu malam, dia sudah membuat 36 butir pil spiritual kelas menengah dan 50 butir pil spiritual kelas rendah yang dapat meningkatkan praktisi di ranah alam kondensasi energi menggunakan bahan obat ini. Yayan memasukkan 6 butir dari pil spiritual tingkat menengah ke dalam tas penyimpanannya. Jadi, saat fajar nanti, dia langsung menyerahkan 30 butir pil spiritual kelas menengah dan 50 butir pil spiritual tingkat rendah kepada Fang Qianyi. Bahkan Fang Qianyi menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat pil obat yang memancarkan cahaya ini. Dalam semalam, dirinya sangat terkejut. Bahkan Yelong dan yang lainnya juga tercengang. Dalam tas penyimpanan ini, ada bahan obat kalian. Kak Yayan, kamu benar-benar membuatku kagum. Dengan bakatmu yang seperti ini, kamu nanti pasti memiliki tempat di seluruh kerajaan Wanyan. Kata Fang Qianyi. Master pembuat pil sangat langka, tapi Yayan adalah pembuat pil jenius. Nanti pasti akan berdiri dengan bangga di dalam kerajaan. Mendengar hal ini, ekspresi Yayan juga menjadi serius. Targetnya bukan hanya seluruh kerajaan Wanyan. Ayo pergi, sudah waktunya kembali. Kemudian Yayan juga mengucapkan selamat tinggal pada semua orang di Desa Fenglang. Kakak, Desa Fenglang ini tidak dapat mengurungku. Kalau suatu hari aku keluar dari sini, aku pasti akan pergi mencarimu.
kata Fang Jiushong. Kakak laki-laki ini tidak bisa mengenalnya secara sia-sia. Ketika mendengar ini, Ye Yan juga tersenyum lalu segera meninggalkan desa Fenglang. Kemudian ekspresi Ye Yan berubah serius. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan tak henti merasakan semua binatang spiritual yang menghindar yang ada di sekitar sana. Sepanjang jalan, Ye Yan juga mengeluarkan 6 pil obat yang tersisa dan membagikannya pada Ye Wan, Ye Tong dan yang lainnya. Di bawah pengaruh obat ini, Ye Wan langsung menerobos ke alam pembentukan alkimia. Kemudian, diafragmanya menunjukkan warna hijau, yang berarti bahwa bakatnya tidak lemah. Mengenai Ye Tong, dia telah melewati 2 level dan telah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 3. Pengurus kediaman Ye dan yang lainnya juga meningkat karena beberapa pil yang tersisa. Ye Kun si pengurus yang berada di alam pembentukan alkimia tingkat 9 langsung melangkah ke alam spiritual gua. Kekuatan dari pil obat ini benar-benar terbukti. Hal ini juga membuat Ye Long menghela napas. Tidak heran sekta dan keluarga yang kuat selalu sangat menghormati master pembuat pil. Namun, hanya wanita di dalam pedang Kaisar Langit yang tahu bahwa 1 pil yang dibuat oleh seorang master pembuat pil biasa akan menghancurkan 3 atau bahkan 5 bahan obat. Dalam keadaan seperti itu, seorang master pembuat pil tidak dapat diberikan kekuatan apapun dan juga belum tentu selalu berhasil. Namun, Ye Yan kemarin membuat pil obat dengan sangat lancar seperti air mengalir dan sama sekali tidak ada bahan obat yang dihancurkan. Jika hal seperti ini saja menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh alam api. Sepanjang perjalanan, tidak terlalu banyak kejadian yang terjadi. Keesokan harinya, Ye Long dan yang lainnya juga benar-benar keluar dari pegunungan Fenglang. Pada saat ini, semua orang menghela nafas dan ekspresi mereka berubah menjadi santai. Namun, perjalanan mereka telah sepenuhnya membuka jalan bagi keluarga Ye. Nanti mereka tidak perlu khawatir tentang pasokan bahan obat. Keluarga Qi, keluarga Feng, selanjutnya kalian tunggu serangan balik dari keluarga Ye saja. Pada saat ini, alis Ye Long menunjukkan sedikit aura dingin. Pada saat yang sama, di kediaman Qi, Qi Dao dan Feng Ling ada di sini. Ekspresi mereka sangat dingin, tapi tetap ada senyuman. Sudah 7 hari. Toko obat keluarga Ye seharusnya tidak kuat menahannya lagi, kan? Hai MPH, bertarung dengan 2 keluarga kita. Keluarga Ye hanya bisa berakhir di reruntuhan. Qi Changjian juga berkata dengan acuh tak acuh. Ye Long meninggalkan kediaman Ye dan pergi ke dalam pegunungan Fenglang. Sampai sekarang dia belum kembali. Haha, tidak peduli masuk ke pegunungan Fenglang atau pegunungan Canggun, semuanya jalan buntu dan hanya bisa mati. 7 hari yang lalu, mereka tahu bahwa Ye Long memasuki pegunungan Fenglang dan sama sekali tidak melarangnya. Menurut mereka, ini tidak ada bedanya dengan cari mati sendiri. Begitu Ye Long meninggal, keluarga Ye akan kehilangan 1 orang kuat dari alam spiritual gua tingkat 6. Selain itu, setelah kehilangan toko obat, orang-orang dari keluarga Ye hanya akan mati perlahan. Bakat Ye Yan memang luar biasa, tapi dia tidak memiliki sumber daya untuk latihan. Jadi bakatnya juga sulit untuk dikerahkan. Kata Feng Ling sambil tertawa. Hal ini adalah rencana mereka. Waktunya sudah tiba, kita sudah harus pergi ke toko obat keluarga Ye untuk melihatnya. Kata Qi Dao. Oke. Jawab Feng Ling sembari mengangguk. Dengan cara ini, semua orang dari keluarga Qi dan keluarga Feng langsung pergi ke toko obat keluarga Ye. Pada saat ini, di toko obat keluarga Ye, Yehu dan Ye Bao sedikit mengernyit. Sekarang mereka juga datang untuk duduk di sini, tapi bahan obat di toko obat hari ini tidak berguna. Sudah 7 hari, tapi bos masih belum kembali, gumam Yehu. Kemudian mereka tertawa pahit dan secercah harapan terakhir yang mereka miliki sebelumnya juga lenyap pada saat ini. Aku tidak menyangka toko obat keluarga Ye akan berakhir seperti ini. Ye Bao juga menghela napas dengan pahit. Hahaha. Ketika mereka menghela napas, Qi Dao dan Feng Ling datang dan tertawa. Sepertinya toko obat keluarga Ye benar-benar akan ditutup. Cekaka, bagaimana keluarga Ye akan bertahan tanpa toko obat?
Ada sarkasme yang dalam kata-kata mereka. Kidao, Feng Ling. Ekspresi Yehu membeku, dia tahu bahwa keduanya datang ke sini untuk menertawakan mereka. Tidak hanya mereka, saat ini ada banyak orang dari kota Changyun berkumpul di luar toko obat. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Qi dan keluarga Feng sengaja menyebarkan berita, jadi orang-orang di kota Changyun ini juga tahu tentang situasi keluarga Ye. Keluarga Qi dan keluarga Feng benar-benar kejam. Langsung memaksa Ye Long sampai mati. Banyak orang berduka. Namun, ketika keluarga Ye tidak berdaya, sebuah suara tiba-tiba datang dari tidak jauh. Bagaimana keluarga Qi dan keluarga Feng bisa masuk ke dalam toko obat keluarga Ye? Keluar dari sini! Suara ini membuat semua orang terkejut. Untuk sesaat, mata semua orang mengikuti arah suara itu datang. Dalam sekejap, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Apakah itu, Yeyan? Ye Long dan yang lainnya sudah kembali? Di dalam pegunungan Fenglang itu ada serigala spiritual. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali praktisi yang pergi ke pegunungan Fenglang dan tidak kembali lagi. Sekarang Ye Long dan yang lainnya benar-benar berhasil. Mereka tidak akan bisa melakukannya. Mungkin mereka sama sekali tidak masuk. Kidao tertegun sejenak begitu melihat Ye Long dan yang lainnya. Bahkan praktisi dari alam spiritual jiwa saja tidak bisa kembali dengan selamat setelah masuk ke sana, apalagi Ye Long. Hah? Ye Long? Di toko obat keluarga Ye sudah tidak ada bahan obat yang bisa dijual lagi. Apa hari ini kamu datang untuk menutup toko obat keluarga Ye sendiri? Cibir Kidao. Siapa yang bilang kalau sudah tidak ada bahan obat yang bisa dijual di toko obat keluarga Ye? Pada saat ini, Yayan langsung maju dan kemudian melihat orang-orang di sekitarnya. Aku harap hari ini kalian semua bisa membantuku untuk memberitahu semua orang di kota bahwa bahan obat di toko obat keluarga Ye lengkap dan harganya hanya 70% dari harga pasar. Begitu kata-kata itu jatuh, semua praktisi di sana langsung terkejut. Bahkan mata Kidao dan Feng Ling juga membelalak. Bagaimana mungkin? Bagaimana keluarga Ye masih bisa memiliki bahan obat? Selain itu, 70% dari harga asli. Harus tahu bahwa mereka membeli bahan obat dari keluarga Xuan di kota Shuyuan dengan harga tinggi. Awalnya mereka ingin memonopoli bisnis bahan obat di kota Changyun dan kemudian menaikkan harganya. Jika keluarga Ye seperti ini, bukankah mereka akan benar-benar rugi besar? Namun saat ini, tatapan serius mereka melihat mata Yeyan. Mata itu seolah berkata, keluarga Ye memang ingin membunuh kalian semua. Bab 51, Upacara Suci Changyun. Begitu melihat ekspresi Yeyan, mereka berdua pun marah besar. Ha! Yeyan, besok adalah upacara suci Changyun. Saat itu, niat membunuh langsung terasa begitu kata-kata itu diucapkan olehnya. Baik Kidao dan Feng Ling tahu benar upacara suci Changyun akan diadakan di panggung bulan untuk membunuh Yeyan. Mulai besok, keluarga Qi dan keluarga Feng hanya memiliki waktu setengah bulan untuk hidup. Kata Yeyan di luar toko obat keluarga Ye. Semua orang di sekitar mendengarnya. Hahaha, aku tunggu. Kidao merasa seperti telah mendengar sebuah lelucon terbaik di dunia. Bisa-bisanya dia begitu senang setelah putranya meninggal. Ada-ada saja dengan alam ini. Yeran menggelengkan kepalanya. Kamu! Wajah Kidao langsung memucat. Ayo pergi! Begitu Kidao dan Feng Ling pergi, toko obat keluarga Ye tiba-tiba menjadi sangat ramai. Harga bahan obat dengan diskon 70% membuat seluruh kota Changyun menggila. Sebaliknya, tidak ada orang yang mendatangi toko obat keluarga Qi dan keluarga Feng. Hal ini membuat keluarga Qi dan keluarga Feng marah besar. Besok, aku ingin melihat Yayan mati. Suara Kidao menggelegar di seluruh kediaman keluarga Qi. Saat ini, di kediaman wali kota, Nenek Wa juga ada di sana. Dia melihat ke arah Changyang dan berkata, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya besok? Hanya Yayan saja,
sangat mudah untuk membunuhnya, kata Chang Yang dengan nada mengejek. dia bisa bertarung melintasi alam. Sekarang setengah bulan telah berlalu, mungkin kekuatannya telah meningkat lagi, kata Nenek Wa dengan serius. Bang. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Chang Yang tiba-tiba dipenuhi dengan aura membunuh yang kuat. Alam ini adalah alam kekuatan spiritual yang telah sepenuhnya mencapai alam pembentuk alkimia tingkat 6. Tidak sampai di situ, cahaya suci yang kuat melintas di belakang punggungnya. Tubuh suci! Chang Yang memiliki tubuh suci yang sesungguhnya. Hanya dengan melihat cahaya dari cahaya suci, bisa dilihat pemahamannya terhadap tubuh suci telah mencapai tingkat tertentu. Setelah itu, Chang Yang mengaktifkan kekuatan jiwa dari pil jiwa ke seluruh arah. Kekuatan semacam ini membuat Nenek Wa terlihat sangat terkejut. Kekuatan jiwa dari alam pembentukan alkimia tingkat 8. Kekuatan ini sudah bisa membunuh Yayan yang lemah itu. Sebuah senyuman muncul di sudut bibir Nenek Wa. Setengah bulan yang lalu, kekuatan Yayan hanya sebanding dengan alam pembentukan alkimia tingkat 3. Meski sangat berbakat, dia masih tidak akan bisa menghadapi alam pembentukan alkimia tingkat 8, kan? Kali ini tidak ada lagi ketegangan apapun, Yayan akan mati. Memikirkan hal ini, Nenek Wa juga merasa lega. Prasasti suci Changyun yang ada di atas panggung bulan sulit untuk diselubungi, jadi jangan harap Ye Long dan yang lainnya bisa terus hidup. Nenek Wa tertawa mengejek. Dia mewakili keluarga Yun tidak bisa melakukan serangan. Kediaman wali kota tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi tidak dengan Qi Dao dan Feng Ling. Kedua orang ini adalah praktisi alam spiritual gua tingkat 6 dan hanya Ye Long seorang yang merupakan praktisi alam spiritual gua tingkat 6 dalam keluarga Ye. Kalau mereka berdua mengambil kesempatan saat keluarga Ye lengah, mungkin ada harapan bagi mereka untuk bisa membunuh Ye Long. Begitu Ye Long meninggal, keluarga Ye tidak akan lebih dari seekor semut kecil. Hahaha! Nenek Wa juga tertawa terbahak-bahak. Lalu, malam pun tiba. Wajah semua orang terlihat bahagia di kediaman Ye. Yehu dan yang lainnya tidak menyangka sekarang kekuatan Yeyan telah mencapai tingkat ini. Dia juga telah menjadi master jiwa. Keluarga Ye juga memiliki genius yang membanggakan keluarga. Yeho tertegun. Penatua sekalian, inilah yang kudapatkan. Pada saat ini, Yeyan mengeluarkan 3 senjata spiritual tingkat menengah. Ketiganya saling memandang sebelum Ye Long angkat bicara. Ambillah, ini adalah niat Yaner. Belum lagi saat ini keluarga Ye benar-benar membutuhkan senjata ini. Yehu dan Ye Bao yang mendengarnya juga menganggukkan kepala. Tidak hanya itu, Yeyan juga mengeluarkan senjata spiritual tingkat dasar dan membagikannya kepada junior keluarga Ye. Pada saat ini, seorang diaken dari keluarga Ye datang dan berkata, Tuan Muda Yan, semua bahan obat yang Anda butuhkan sudah ditemukan. Bagus. Yeyan menganggukkan kepala dan langsung mengeluarkan tungku pembuatan pil. Tungku pembuatan pil ini adalah pemberian dari desa Fenglang untuk Yeyan. Yeyan secara khusus mempercayakan bahan obat ini kepadanya. Keluarga Qi dan keluarga Feng telah mengancam keluarga Ye. Terlebih lagi, Yeyan pernah berjalan melalui panggung bulan. Kekuatan yang diselimuti oleh prasasti suci Changyun adalah kekuatan yang terlemah. Dia juga khawatir kalau sesuatu akan terjadi besok, sehingga dia mempersiapkan segalanya dengan baik. Di halaman kediaman keluarga Ye, Ye Long, Yehu dan yang lainnya menjaga seluruh tempat dengan waspada. Yeyan bertindak dan terus menyempurnakan beberapa bahan obat ini. Esensi dari bahan obat di dalamnya terus diekstraksi, hasilnya sangat murni. Sekarang sudah tidak ada kekuatan suci, akan sulit untuk menyempurnakan pil spiritual yang bisa meningkatkan alam spiritual gua. Akan tetapi, ini bukanlah pembuatan pil, melainkan berendam obat. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan pembuatan pil, asalkan esensi dari bahan obat diekstrak dan dimasukkan ke dalam air kolam kemudian dicampur dengan air. Kekuatan pil obat dari ramuan obat itu murni dan bisa memberikan manfaat dalam sekejap. Namun,
efek obat melalui cara berendam tidak begitu cepat. Bagaimanapun juga, ini sangat cocok untuk keluarga Ye saat ini. Terutama bagi Ye Long dan lainnya yang keluar dari pegunungan Fenglang. Setelah pelatihan ini, potensi dalam tubuh mereka telah dipaksa keluar. Kalau mereka berendam dalam obat, kemungkinan akan bisa mengaktifkan potensi ini sepenuhnya. Setelah 4 jam berlalu, Yeyan menyeka keringat dari dahinya dan memasukkan esensi bahan obat ke dalam kolam di halaman. Uap dari kolam menjadi tebal dan mengepul di udara. Penatua? Yeyan melihat ke arah Ye Long dan yang lainnya. Baik. Ye Long dan yang lainnya segera menganggukkan kepala sebelum melompat masuk ke dalam kolam. Setelah berendam di dalamnya, mereka melakukan teknik latihan praktisi keluarga Ye. Esensi dari bahan obat di air kolam mengalir ke dalam tubuh mereka dalam sekejap, membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh dan membuat aura mereka jauh lebih tenang. Setengah jam kemudian, sebagian besar kekuatan obat di air kolam telah diserap oleh mereka. Setelah kekuatan bahan obat sedikit melemah, Yewan, Ye Tong dan para junior lainnya juga melompat ke dalam kolam. Hanya dengan cara ini mereka bisa menahan kekuatan obat tingkat ini. Melihat pemandangan ini, Yeyan diam-diam menghela napas. Sekarang keluarga Ye tidak kekurangan bahan obat, ada Yeyan yang terus memurnikannya. Kekuatan keluarga Ye akan segera meningkat. Bahkan kekuatan jiwanya yang saat ini mampu memadatkan 30 jimat. Kalau memberinya lebih banyak waktu, dia bisa memadatkan formasi yang mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Dengan demikian, kecepatan berlatih keluarga Ye akan berlipat ganda lagi. Pada saat ini, sebuah senyuman muncul di bibir Yeyan. Akhirnya keluarga Ye telah menjadi lebih kuat. Setelah itu, dia juga meneteskan esensi dari bahan obat yang telah disesuaikan dengan tubuhnya ke dalam baskom air sebelum melompat ke dalamnya. Yeyan pun mulai berlatih mantra pedang langit dengan mata tertutup. Dengan demikian, malam hari perlahan telah berlalu. Saat fajar menyingsing, hampir semua praktisi di seluruh kota Changyun dipenuhi dengan semangat yang menggebu. Hari ini adalah hari upacara suci Changyun. Inilah pertempuran bakat kota Changyun yang sebenarnya. Siapa yang akan menjadi kebanggaan kota Changyun di hari pertama? Apakah kita masih perlu membahas hal ini? Banyak orang yang menghela napas karena kekuatan Chang yang lebih hebat daripada Yeyan. Pertempuran masih belum dimulai, tapi semua orang sudah mengetahui akhir dari pertempuran ini. Bab 52, Aku, Yeyan sudah datang. Dalam kediaman Ye, setelah 1 malam orang-orang mandi obat, tubuh mereka pun terasa segar. Mata mereka terlihat sangat cerah, terutama Yewan, Ye Tong dan generasi muda keluarga yang lain. Mereka menyadari ternyata obat mandi ini telah menghilangkan kotoran di dalam tubuh mereka, hingga bahkan telah meningkatkan bakat mereka. Pantas saja master pembuat pil sangat dihormati oleh orang-orang. Mereka mendesah dalam hati. Sementara itu, aura Ye Long semakin stabil. Dia telah beberapa tahun mencapai alam spiritual gua tingkat 6. Saat ini, dia sudah hampir bisa menyentuh tirai penghalang itu. Mungkin tidak lama lagi dia sudah bisa menghancurkan tirai itu dan mencapai alam spiritual gua tingkat 7. Setelah itu, pandangan mereka langsung tertuju pada Yeyan. Saat ini, terdapat cahaya kekuatan spiritual menyelimuti tubuh Yeyan yang terlihat sangat mulia. Bang! Terdengar sebuah suara, seketika aura Yeyan langsung membludak. Saat melihat kejadian ini, seketika Ye Long, Ye Hu, Ye Bao dan yang lain langsung berkata, Alam pembentukan alkimia tingkat 6. Ternyata kekuatan Yeyan kembali meningkat. Saat ini, Yeyan baru menghela napas panjang. Obat mandi ini juga bermanfaat untuk Yeyan. Hanya saja, setelah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 6, cara mandi obat seperti ini sudah tidak begitu berefek padanya lagi, hingga bahkan pil obat biasa pun tidak berguna lagi. Hal ini karena kekuatan spiritual yang dibutuhkan di dalam pil emas terlalu besar. Kelak, jika ingin mencapai tingkat selanjutnya, maka hanya bisa mengandalkan pelatihan atau menelan senjata.
Senjata spiritual tingkat atas yang tertulis dalam buku sejarah kuno tidak berada di sekitar kawasan ini. Jaraknya sedikit jauh hingga hari ini dia tidak bisa mendapatkannya. Bang! Kemudian, Yeyan mengaktifkan alamnya. Meskipun kekuatan spiritual Yeyan sudah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 6, kekuatan jiwanya tetap berada di alam pembentukan alkimia tingkat 7. Namun, hanya dengan tingkat kekuatan ini, praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 9 sudah tidak mampu menyaingi dirinya. Dalam keadaan seperti ini, ekspresi Yeyan juga menjadi serius. Upacara suci Changyun ya? Yeyan sudah datang. Wajah Yeyan terlihat serius, kemudian keluar dari kediaman Ye bersama Ye Long dan yang lain. Hanya saja, Liu Qianqian datang lagi ke kediaman Ye. Kali ini, dia tetap datang untuk membujuk keluarga Ye. Yeyan, hari ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk kamu dan keluarga Ye meninggalkan kota ini. Ayo, ikut aku pergi. Ucap Liu Qianqian seketika sambil berdiri di depan kediaman. Ikut bersamamu? Yeyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tahu Liu Qianqian tidak berniat jahat. Kalau tidak, saat dia datang sebelumnya, dengan sifat Yeyan pasti tidak akan sungkan terhadapnya. Hari ini akan diadakan upacara suci Changyun, bagaimana mungkin aku pergi? Ekspresi Yeyan terlihat serius. Yeyan, kamu sama sekali tidak mengerti. Kamu kira itu hanya sebuah upacara suci, hanya sebuah pertarungan? Nada suara Liu Qianqian terdengar sedikit panik. Acara hari ini adalah sebuah pembunuhan. Aku sudah mengirim surat pada kakek, dia bilang, prasasti suci Changyun sulit untuk mencapai area sekitar panggung bulan. Mereka ingin membunuhmu di sana. Bahkan, membunuh seluruh keluarga Ye. Meskipun kediaman wali kota dan keluarga Yun sulit untuk bertindak, kamu jangan lupa dengan keluarga Qi dan keluarga Feng. Setengah bulan ini, Liu Qianqian juga telah memahami situasi di sini. Namun, setelah mendengar hal ini, Yeyan hanya tertawa. Dia juga telah menyampaikan hal ini pada Ye Long dan yang lain. Sekarang keluarga Ye sudah mempersiapkan diri hingga mereka tidak takut lagi pada keluarga Qi dan keluarga Feng. Hampir semua generasi muda keluarga Qi dan keluarga Feng telah dibunuh oleh Yeyan. Sementara untuk para senior, dengan 3 senjata spiritual tingkat menengah milik mereka sekarang, semua itu tidak ada artinya. Terlebih lagi, Chang yang masih menunggu dibunuh oleh Yeyan. Bagaimana mungkin Yeyan pergi sekarang? Setelah memikirkan hal ini, Yeyan melangkahkan kaki menuju ke panggung bulan. Semua anggota keluarga Ye juga mengikutinya. Melihat ekspresi anggota keluarga Ye yang terlihat bersih teguh itu, Liu Qianqian menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Orang tua yang berada di sampingnya juga menghela napas. Bakat Ye yang tidak lemah, kalau dia mau mendengarkan ucapan Nona, saya bersedia membantunya membunuh orang-orang di pegunungan Changyun agar bisa membawanya pergi. Tapi sayangnya, kelakuannya ini bagaikan membawa keluarga Ye masuk ke dalam sarang harimau. Seberapa kuat kemampuan Chang Yang? Terlebih lagi, Chang Yang adalah murid yang diajarkan langsung Master Jiwa Zuan-Chen. Bagaimana mungkin Yeyan bisa bertarung dengannya? Jelas-jelas aku sudah mengatakan semuanya pada mereka, tapi mereka bahkan tidak memedulikannya. Bukankah kemampuan Ye Long hanya mencapai alam spiritual gua tingkat 6? Selain itu, keluarga Ye sama sekali tidak memiliki aset lagi. Semua uang spiritual yang didapatkan Yeyan dari rumah judi sudah dibelikan obat herbal oleh keluarga Ye, kan? Meskipun demi keluarga Ye, Ye Long membuka rute perdagangan obat herbal ke pegunungan Fenglang. Semua ini hanya permulaan saja. Kalau ingin menghasilkan uang, maka harus menjalankan bisnis itu hingga bertahun-tahun. Gumam Liu Qianqian. Dia tidak mengerti, dengan situasi keluarga Ye yang seperti ini, kenapa Yeyan masih tidak ingin pergi? Nona telah berusaha semampu Anda. Sudah tiba waktunya untuk kita kembali, penerimaan murid baru Akademi Wanyan akan segera dibuka. Ucap orang tua itu. Setelah upacara suci Changyun berakhir, kita baru kembali. Terlambat 1 hari tidak ada bedanya. Ekspresi Liu Qianqian terlihat serius. Akademi Wanyan adalah tempat berlatih terbaik di ibu kota kerajaan yang sudah berdiri sejak lama. Kali ini,
Mereka membuka penerimaan murid untuk mengumpulkan orang-orang berbakat. Bahkan, Liu Qianqian pun ingin menjadi murid di akademi itu. Hanya saja, dia sangat penasaran dengan Yeyan. Dia ingin melihat datang dari mana kepercayaan diri Yeyan. Kalau Yeyan bisa menjadi murid di Akademi Wanyan, mungkin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi, sayangnya, orang tua di sampingnya menggelengkan kepala. Liu Qianqian juga tersenyum, memang benar bakat Yeyan tidak lemah. Namun, bakat Yeyan juga tidak memenuhi syarat penerimaan murid baru Akademi Wanyan. Akan tetapi, Liu Qianqian dan orang tua itu juga berjalan ke arah panggung bulan. Saat ini, sudah ada banyak praktisi yang berkumpul di area sekeliling panggung bulan. Sorot mata para praktisi ini dipenuhi akan penantian. Keluarga Ye telah berkorban banyak untuk kota Changyun, terutama Ye Xiaotian. Namun, dia sudah mati hingga tidak ada lagi kehormatan yang tersisa. Meskipun Yeyan mendapatkan kemenangan Changyun, musuhnya terlalu banyak dan kuat. Keluarga Ye akan sulit untuk bangkit kembali. Desah beberapa orang. Kemudian, ada orang yang berkata, kalau hanya untuk pertarungan kali ini, mungkin Chang Yang akan mengalahkan Yeyan hanya menggunakan kurang dari 10 serangan. 10 serangan? Kamu terlalu meremehkan kemampuan alam pembentukan alkimia tingkat 5. Kamu harus tahu, Chang Yang adalah seorang master jiwa. Mungkin hanya 3 serangan sudah mengakhiri pertarungan ini. Mendengar hal ini, orang-orang pun menghela napas. 2 kata dari master jiwa ini sudah memberikan pukulan besar untuk mereka. Wush! Saat orang-orang masih menghela napas kecewa, Nenek Wa duduk dengan perlahan di bangku tamu terhormat panggung bulan. Saat itu juga, orang-orang melihat anggota keluarga wali kota berjalan masuk. Sorot mata wali kota, Chang Shang terlihat cerah, tetapi suasana hatinya sekarang tidak bisa ditebak. Baginya pertarungan kali ini sama saja dengan menekan yang lain. Semua akhir ini sudah dipastikan. Selain itu, ekspresi Qidao, Feng Ling yang lain terlihat sangat dingin dengan senjata spiritual tingkat dasar bersinar dari dalam tas penyimpanan mereka. Hari ini, setelah Yeyan mati dalam upacara suci, maka mereka akan menghabisi keluarga Ye, terutama Ye Long. Wush! Saat semua orang masih sibuk dengan pemikirannya masing-masing, keluarga Ye pun tiba di panggung bulan. Seketika, orang-orang di dalam kerumunan langsung memberi jalan pada mereka. Chang Yang yang berada di hadapannya, langsung menatap serius ke arah Yeyan yang berada di dalam rombongan keluarga Ye dengan sorot mata dingin. Saat ini, Yeyan sudah melihat Chang Yang, tatapan mereka pun bertemu hingga mengeluarkan sengatan listrik. Hanya saja, yang mengejutkan Chang Yang adalah dia melihat penghinaan dari dalam mata Yeyan. Tatapan itu bukanlah tatapan meremehkan, tapi penghinaan terhadap dirinya. Berani-beraninya Yeyan berbuat seperti itu. Seketika, Chang Yang murka. Namun, saat dia sedang bersiap, Yeyan melihat ke arah Chang Song sambil berkata, apakah rumah judi kediaman wali kota hari ini buka?